Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai contribution margin analysis dan cost volume profit analysis. Ya, ini materi selanjutnya setelah materi budget kas. Nah, masuk yang pertama terlebih dahulu ya mengenai analisis kontribusi margin atau contribution margin analysis. Ya. Analisis sensitivitas merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan biaya, kemudian perubahan volume, dan harga terhadap keuntungan atau laba. Ya, jadi intinya dari analisis sensitivitas itu adalah untuk mengetahui kepekaan laba ya atau keuntungan terhadap berbagai pengaruh. Pengaruh apa saja? Misalnya ada pengaruh mengenai biaya, volume, dan harga. Nah, ini ada sebuah contoh kasus terkait dengan penentuan laba operasi ya, mulai dari rencana penjualannya, kemudian biaya variabel, kemudian contribution margin itu berasal dari rencana penjualan dikurangi dengan biaya variabel, kemudian ada biaya tetap ya, sehingga bisa dihasilkan laba operasi. Laba operasi itu dari contribution margin dikurangi dengan biaya tetap. Nah, kemudian kita bisa menentukan harga jual per unitnya ya dari budget rupiah dibagi dengan budget unitnya ya 100.000 dibagi dengan 10.000 unit. Jadi harga per unitnya adalah 10 rupiah ya, harga per unitnya adalah 10 rupiah. Sedangkan biaya variabelnya yaitu sama ya caranya 60.000 dibagi dengan 10.000. Berarti biaya variabel per unitnya adalah Rp6. Oke, kemudian kita masuk ke kasus A. Kasus A apabila volume penjualan itu diturunkan dengan 5% ya menjadi 9.500 ya. Ini harusnya 9.500 rupiah. Sorry, 9.500 unit ya. Sehingga kita bisa menghitung untuk Q-nya ya. Q-nya turun senilai 5% ya, sehingga unitnya adalah 9.500, kemudian rupiahnya kita bisa hitung berarti 9.500 dikalikan dengan harganya tadi 10 unit 10 rupiah per unit, berarti 9.500 dikalikan 10 rupiah. Ya, kemudian biaya variabelnya sama 9.500 dikalikan dengan 6. Ya, 6 rupiah. Kemudian contribution marginnya bisa kita cari dari pengurangan 95.000 dikurangi 57.000. Oke, setelah itu biaya tetapnya sama seperti contoh ini ya, 30.000 sehingga dihasilkan laba operasi Rp8.000. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Q-nya itu turun senilai 5% ya, maka laba itu akan turun senilai 20%. Ya, 20% dari mana? Kita cari terlebih dahulu penurunan labanya ya, 10.000 dikurangi dengan 8.000 ya sama dengan 2.000, kemudian 2.000 itu kita bagi dengan laba operasi dengan 10.000 unit ya yang awalnya. Berarti 2.000 dibagi dengan 10.000 hasilnya adalah 20%. Ya, jadi setiap satu bagian kuantitas yang turun ya, satu kuantitas yang turun itu akan menyebabkan 4 bagian laba juga mengalami penurunan. Seperti itu. Oke, kemudian kasus B. Kasus B ini jika harganya dinaikkan 5% menjadi 10,5. Nah, 10,5. Berarti kuantitasnya tetap sama tetapi harganya yang berbeda ya, harga jualnya. Oke.
kita cari perubahannya setelah P-nya dinaikkan 5%, berarti unitnya tetap sama 10.000, kemudian rencana penjualannya menjadi 105. Dari mana? Dari 10.000 unit dikalikan dengan 10,5. Oke, kemudian biaya variabel ini sama ya angkanya, biaya variabelnya sama per unitnya Rp6. Kemudian contribution margin, selanjutnya biaya tetapnya juga angkanya sama sehingga dihasilkan laba operasi senilai Rp15.000. Nah, ini ternyata ada kenaikan ya. Laba operasinya awalnya 10.000, kemudian ada kenaikan 15.000. Ya, oke. Dengan demikian P naik dengan 5%, ya, harganya naik 5%. Labanya akan naik 50%. 50% dari mana? Dihitung dulu perubahan labanya. Ya, 15.000 dikurangi dengan 10.000. Ya, berarti perubahan labanya adalah 5.000. Ya, kenaikannya 5.000. Kemudian 5.000 itu dibagi dengan laba operasi ini ya, yang di budgetnya 10.000. 5.000 dibagi 10.000 sama dengan 50% ya, atau 0,5. Nah, jadi dengan demikian kita bisa simpulkan setiap satu bagian harga yang naik, ya, satu bagian harga yang naik akan menyebabkan 10 bagian laba itu akan mengalami kenaikan. Ya, seperti itu. Cara membacanya. Kemudian untuk kasus yang C. Kasus C, apabila biaya tetap dinaikkan 10% menjadi Rp33.000, berarti harga jualnya sama, ya, kuantitasnya juga sama, hanya yang berbeda adalah biaya tetapnya. Oke, mari kita hitung. Fixed cost-nya naik 10%, rencana penjualannya 10.000, ya, tetap harga jualnya tetap sama, biaya variabelnya juga sama, kemudian hitung kontribusi margin 40.000, kemudian biaya tetap ini yang berbeda, ya, mengalami kenaikan 10%. Jadi untuk biaya tetapnya adalah 33.000. Ya, kemudian kita hitung laba operasinya, ya, 40.000 dikurangi dengan 33.000 sama dengan Rp7.000. Oke, berarti ini ketika biaya tetap itu dinaikkan 10%, maka laba itu akan turun. Ya, awalnya 10.000 menjadi Rp7.000. Ya, seperti itu. Jadi, di sini dituliskan biaya tetap naik 10%, laba itu akan turun 30%. Dari mana? Dari selisihnya ya, 3.000 dibagi dengan 10.000. Ya, hasilnya adalah 30%. Berarti kesimpulannya, ya, ini setiap satu bagian biaya tetap yang naik itu akan menyebabkan 3 bagian laba akan mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan seperti itu. Oke. Kemudian kasus D. Kasus D ini adalah tarif biaya variabel diturunkan dengan 5% menjadi 5,7 per unit. Ya, berarti kuantitasnya sama, harga jualnya sama, kemudian biaya tetapnya juga sama, ya, hanya biaya variabelnya yang turun, seperti itu. Oke, rencana penjualannya 100.000, tetap sama ya rupiahnya, kemudian biaya variabelnya dari 10.000 unit dikalikan dengan 5,7 rupiah per unit. Hasilnya 57.000. Oke, kemudian contribution margin kita bisa hitung, kemudian biaya tetapnya tetap 30.000 sehingga laba operasinya 13.000. Hal ini menyebabkan kenaikan laba, ya. Dengan kenaikan tarif biaya ini akan menyebabkan kenaikan laba. Oke, biaya variabel itu turun 5%, maka laba akan naik 30%. Oke, artinya apa? Bahwa setiap satu bagian laba, ya, satu bagian biaya variabel yang turun akan menyebabkan 6 bagian laba mengalami kenaikan. 6 dari mana? 30 dibagi 5. Ya. Jadi saya ulangi lagi, setiap satu bagian biaya variabel yang turun, ini akan menyebabkan 6 bagian laba mengalami kenaikan. Oke.
Kesimpulannya ya, dari kasus A, kemudian kasus B, kasus C, dan kasus D, ya ini menunjukkan bahwa untuk merencanakan laba, ya, untuk merencanakan laba, pengaruh terhadap perubahan harga itu adalah yang paling sensitif atau paling peka. Ya, berarti yang kasus B tadi ya, dia yang paling peka, gitu ya. Jadi kalau ingin menaikkan laba, maka perusahaan itu harus menaikkan harga jual, seperti itu. Ini yang paling sensitif atau yang paling peka. Oke. Nah, itu penjelasan kasus A dan kasus D. Kasus A sampai dengan kasus D. Selanjutnya, untuk kasus E ini agak sedikit terpisah ya. Kasus E, seluruh perubahan yang di atas itu diberlakukan. Ya, volume penjualannya diturunkan 5% menjadi 9.500 unit. Kemudian harganya dinaikkan 10,5. Biaya tetap dinaikkan 10% menjadi 33.000 dan tarif biaya variabel itu diturunkan 5% menjadi 6,3 rupiah per unit. Nah, maka kita bisa membuat perhitungannya, ya, rencana penjualannya, unitnya. Tadi ada kuantitas yang diturunkan 9.500. Kemudian harganya naik menjadi 10,5, berarti 9.500 unit dikalikan dengan 10,5. Oke, kemudian biaya variabelnya turun ya menjadi 6,3, berarti 9.500 dikalikan dengan 6,3 per unitnya. Ya, kemudian dihitung contribution margin-nya, kemudian biaya tetapnya ini juga mengalami perubahan ya menjadi Rp33.000 ya, ini naik. Selanjutnya dicari laba operasinya ya, laba operasinya dari contribution margin dikurangi dengan biaya tetap. Ya, laba operasinya yaitu 6.900. Ya, 6.900. Oke, sehingga laba itu akan turun dengan berapa persen? Ya, perhitungannya sama seperti tadi ya, dari laba operasi budgetnya dikurangi dengan perubahannya ya, laba operasi ketika adanya perubahan dibagi dengan laba operasi budgetnya. Ya, sehingga hasilnya adalah laba itu akan turun 31% ya, awalnya 10.000 menjadi 6.900. Ya, oke, seperti itu. Selanjutnya, kasus F. Kasus F dengan mengabaikan perubahan dari A sampai dengan E, berapa unit yang harus dijual sehingga total contribution margin-nya itu sama dengan total biaya tetap. Ya, contribution margin ya, yang ada di sini ini sama dengan biaya tetap. Ya, nanti berarti laba operasinya akan menjadi 0, seperti itu. Oke, kita hitung ya. Ini harus mengabaikan perubahan di kasus A sampai dengan E. Budgetnya ini datanya sama seperti tadi, kemudian kita diminta untuk mencari laba per unitnya. Unitnya 1 ya, unitnya 1, maka laba per unitnya rencana penjualannya adalah 10 rupiah per unitnya harga jualnya, kemudian biaya variabelnya 6 rupiah, contribution marginnya 4 rupiah, kemudian biaya tetapnya 3 rupiah dan dihasilkan laba operasi 1 rupiah per 1 unit. Gitu ya, berarti laba per unitnya adalah 1 rupiah. Nah, agar supaya total contribution margin itu sama dengan fixed cost atau biaya tetap, ya, seperti permintaannya tadi ya, contribution margin sama dengan total biaya tetap, maka unit yang harus dijual adalah dengan menggunakan rumus bagi berikut. Q sama dengan total fixed cost dibagi dengan CM per unit atau contribution margin per unit. Total fixed cost-nya adalah 30.000 ya, 30.000. CM per unit adalah 4 rupiah. Ya, 4 rupiah yang ada di sini. Ya, sehingga Q sama dengan 7.500 unit. Ya, maka
unit yang harus dijual adalah 7.500 unit agar menghasilkan total CM sama dengan fixed cost. Nah, perhitungan tersebut menunjukkan kondisi total pendapatan sama dengan total biaya. Ya, total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, untuk membuktikan bahwa bahwa perhitungan ini tepat atau tidak, maka kita harus menghitung dengan pembuktian ini ya di tabel ini. Ya, unitnya adalah sesuai dengan perhitungan kita tadi ya, Q 7.500, kemudian rencana penjualannya cara menghitungnya sama, 7.500 dikalikan dengan 10 rupiah. Kemudian biaya variabel 7.500 dikalikan dengan 6 rupiah. Ya, sehingga untuk contribution marginnya yaitu 30.000 rupiah. Selanjutnya biaya tetapnya adalah 30.000 rupiah. Ya. Nah, ini contribution margin akan sama dengan biaya tetap. Ya, berarti ini perhitungan kita sudah benar. Ya, terbukti sudah benar. Untuk laba operasinya adalah 0. Sehingga laba operasi sama dengan 0 ini disebut dengan break even point. Ya, break even point atau titik impas. Ya, titik impas. Di mana laba operasi akan 0. Berarti dia berada pada kondisi tidak laba dan tidak rugi seperti itu. Ya, oke. Itu adalah penjelasan mengenai contribution margin analysis. Oke, kita akan lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah cost volume profit analysis. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ya, mungkin cukup itu saja yang saya jelaskan untuk video kali ini. Untuk materi selanjutnya ada di video berikutnya. Ya, mungkin cukup itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.